hepato dan usus ya. Tapi bisa juga dia kohabitasi, jadi udang kemudian di luarnya ini ada udang yang sehat, udang yang sakit dimasukkan ke basket atau keranjang itu secara kohabitasi. Nah ternyata ini bisa juga menyebabkan penularan. Jadi artinya bisa membayangkan ditambah itu airnya seandainya mengandung atau sedimen lumpurnya mengandung, benurnya mengandung, ya sudah di situ akan menjadi sumber penular semua ya. Nah sekarang apa pengaruhnya ya EHP dalam budidaya? Kita tahu tadi ada dua hal, yaitu infeksi apabila dia sendirian, mungkin juga diperparah dengan kondisi kualitas air yang kurang bagus ya. Nah itu ternyata dia akan berefek slow growth ya, seperti kita kemarin jalan-jalan kita melihat ada banyak hal dari kualitas air itu yang tidak teramati, organik tinggi, plankton fresh. Nah itu akan menyebabkan dia makin parah ya. Kemudian kalau dia koinfeksi dengan Vibrio, ini kita sudah pernah melakukan penelitian di tahun 2017 dengan bermacam-macam jenis Vibrio. Yang paling konsisten adalah Vibrio parahemolyticus. Dia terus-menerus akan muncul menjadi kotoran putih ya, itu karena dengan Vibrio parahemolyticus. Nah, kemudian kita ingin mengetahui efek EHP itu kenapa bisa slow growth, Ibu? Ini pertanyaan banyak kalau kita ke lapangan ya. Nah, itu kita tahu bahwa ini secara singkat, nanti kalau ada yang tanya akan saya jelaskan lebih detail ya. Jadi karena hepatopankreas itu disebut sebagai digestive gland ya. Jadi merupakan satu badan atau gland yang fungsinya untuk proses ekskresi, digesti, absorpsi, storage, metabolisme. Kalau teman-teman di sini melihat histologi kan akan tahu tuh ada sel R, sel E, kemudian sel B yang fungsinya untuk absorpsi ya. Nah, ternyata sel-sel ini itu setelah diamati, ini saya mengambil dari Kumar ya, di Aquaculture volume 553. Di situ mekanisme EHP itu terhadap slow growth ya. Nah, itu ternyata enzim-enzim yang membantu untuk proses pencernaan itu menurun. Kemudian efeknya apa ke respon imun seperti nilai THC, kemudian nilai-nilai seperti ALP ya, alfa fosfatase, kemudian ada glukosa ya, itu semua guanyl oksidase semua turun. Jadi intinya dia akan menekan respon imun. Nah, karena menekan respon imun, artinya apa? Efek fisiologinya juga akan muncul, mempengaruhi metabolisme, sistem imunnya tertekan, itu akhirnya dia nggak mau makan. Ya, dia nggak mau makan, bener. Walaupun sudah macam-macam pakan sampai makan itu jadi mengotori lahan ya, karena kita overfeed. Akibatnya adalah slow growth. Jadi ini ya mekanismenya. Nah, kemudian kita melihat penanganannya. Saya tidak menceritakan white phases karena itu efek keberlanjutan dari EHP, yaitu dengan co-infection tadi. Bagaimana cara kita penanganannya? Nah, ini otomatis kita melihat dari sisi hatchery dulu ya, karena ada sumber-sumber benur tertentu yang positif. Ya, di sini ternyata fresh feed ya itu mengandung spora EHP. Pernah kita melakukan uji histologi pada saat itu polikip yang dari luar ya, polikip maksudnya liar, itu ternyata ada banyak plasmodiumnya ya, dengan menggunakan histopatologi bisa kelihatan. Nah, ternyata ini menyumbang untuk EHP yang ada di hatchery. Makanya kenapa apa yang harus kita lakukan ya, fresh feed ini harus kita lakukan pre-treatment ya, kita masukkan -20 selama 48 jam atau 70 panas ya selama 15 menit. Nah, teman-teman ada yang menggunakan sekarang sudah menggunakan beku, atau kalau yang mungkin itu dari luar mereka melakukan depurasi ya, mereka menggelonggong istilahnya ya dengan air sehingga pencernaannya itu akan keluar ya, termasuk feses dan juga materi-materi yang ada dalam usus.
Nah, tentunya tetap biosecurity ya harus kuat, ini nomor satu ya, tidak bisa tidak ya. Nah, kemudian induk Vaname itu harus SPF, kemudian cek feses dilakukan di pagi hari untuk induk untuk melihat spora EHP, kemudian domestikasi polikit ini penting karena kadang-kadang mereka mencari polikit di mana-mana ya, walaupun tadi sudah dengan cara depurasi dan sebagainya, namun peluang untuk tetap ada itu tetap ada gitu ya. Nah, rutin deteksi EHP saat stadia. Nah, ini perlu sekali PL1, PL2, PL sampai PL mau tebar itu harus dicek. Kemudian tekan load organik ya, karena memang organik ini menjadi salah satu diperparah oleh adanya organik ini ya, karena organik menjadi materinya untuk dia lay down ya di dalam dasar kolam. Nah, ini uji induk ya. Untuk uji induk teman-teman ya biasanya mengumpulkan feses, kemudian sebelum diberikan pakan segar, kemudian diambil, ditaruh di microchip, diamati, bisa diamati menggunakan mikroskop ataupun PCR. Ya. Nah, itu salah satu yang real time, jadi waktu yang saat itu bisa mengamati apakah benar, ya, apakah benar yang diuji itu positif atau enggak. Kalau PCR kan nunggu paling setelah diekstraksi mungkin 2-3 jam baru muncul. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah jangan lupa ya, karena tadi dikatakan lewat kotoran ya, kotoran yang tadi dimakan oleh induk, fresh feed dimakan induk, kemudian induk masuk ke saluran midgut ya, usus tengah, kemudian usus belakang atau hindgut, kemudian dia keluar lewat feses. Nah, tentunya feses ini bisa mengandung telur. Nah, itu yang mesti nauplinya ataupun telurnya harus dibersihkan ya, karena untuk mengurangi ekses dari EHP. Kemudian menggunakan pakan pu atau mungkin yang sudah tadi dipurasi, pastikan semua induk itu free ya. Kemudian tetapkan biosecurity di semua tahapan. Saya tidak menjelaskan detailnya ya. Jadi di situ lakukan biosecurity, cek semuanya ya, cek parasit, cek bakteri, cek semuanya ya. Nah, kemudian bagaimana mengontrol spora di budidaya? Nah, ini ya, yang paling utama adalah kita melihat tulisan Diva ya, waktu itu satu lab dengan saya di Mahidol ya. Diva ini mampu untuk mengekstraksi spora yang seperti digambar di sebelah kiri, dan dia tidak sengaja itu menaruh di media yang berbeda pH. Nah, ternyata dengan pH tinggi itu ternyata sporanya mengeluarkan cambuk atau kita katakan extrude ya. Extrude itu pada saat EHP itu mengeluarkan cambuk satu kali seumur hidup, dia tidak mampu untuk menginfeksi ya, sehingga dia ini kok 90 lebih dari 95% bisa. Nah, dengan pH lebih dari 9, kalau pH 4 pH 7 nggak mampu ya. Sehingga berdasarkan informasi dari beliau ini, kita lakukan yang namanya pengakuran atau shock pH ya. Shock pH ini dilakukan pada saat proses persiapan lahan ya. Ini harus pakai stop gun. Nah, persiapan lahan, tapi ingat harus tetap diuji ORP-nya ya. Seberapa banyak? Nah, sorry ini suaranya. Nah, terus kemudian efek kimia ya. Ternyata di efek kimia ini dia melakukan berbagai cara, yaitu agar sporanya tadi mengeluarkan cambuknya ya. Dia menggunakan KMNU4 karena dia bukan orang lapangan ya, tentunya dia akan coba dengan kimia yang ada di lab ya, KMNU4, kemudian kapurit, etanol. Nah, ternyata semuanya bisa 0 selama 15 menit inkubasi. Namun kan kita tidak mungkin, kalau PK mungkin masih oke ya. Etanol tidak mungkin. Jadi yang kita bisa lakukan adalah dengan kapurit ya, atau klorin. Dan lanjutnya kita juga lakukan trial di lab sentral itu dengan berbagai bahan kimia. Ternyata setelah 24 jam itu tidak mampu untuk mengeliminasi spora. Jadi kita bisa membuat spora itu
bertahan di air maupun bertahan di tubuhnya udang saat itu ya. Nah itu bisanya hanya kapurit, di situ bisa terlihat ya, kapurit cuman pada saat itu 200 ppm. Nah kemudian staf kami mencoba untuk 100 diturunin, dan yang terakhir adalah 50. Nah, 50 itu ternyata masih mampu untuk mengurangi spora even 24 jam. Jadi hampir sama dengan tadi penelitian Diva. Padahal ini kita lakukan tahun 2016 ya. Karena kita tidak bisa publish waktu itu ya. Nah, kemudian itu tadi kontrol di persiapan. Jadi jangan lupa ya, saya lihat persiapan banyak sekali yang masih becek lah, masih apalah, masih lumpur di mana-mana. Tadi ada data bahwa kalau lumpur itu tidak pernah dibuang, itu sporanya bisa 10 pangkat 6 ya. Kalau lumpur agak sedikit mungkin terbuang terus keluar 2. Kalau bersih sama sekali dia bisa 0. Air bisa 10 pangkat 2. Jadi mesti kita harus hati-hati ya. Karena sekarang ini IPAL masih belum banyak yang belum memperlakukan, sehingga air laut ini bisa banyak sekali sporanya. Kami lagi mengumpulkan data-data dari air laut untuk cek real time PCR maupun kita cek dengan menggunakan cara lain ya, selain real time PCR. Nah, kemudian di sini untuk masa budidaya dini mungkin untuk dilakukan cek ya. Ini misalnya PL sebelum tebar ya, dicek. Kemudian kami menyarankan di DOC 10-20 ya. Ini kenapa? Kalau nanti terjadi kita temukan, berarti segera kita lakukan hal-hal tertentu. Kalau misalnya kita terlambat ya, misalnya di DOC 60 udah telat ya, DOC 50 udah telat. Nah di sini setelah DOC 10 atau 20, misalnya DOC 12 atau 15, nanti 10 hari berkala itu kita lihat lagi sampai DOC 60, di mana DOC 60 itu sudah kelihatan udang tumbuh, kita amati MBW-nya, EDG-nya, dan kita bisa parsial ya. Itu maksudnya ya. Bukan berarti kita nggak boleh ukur setelah di usia 60 ya, boleh, tapi kan itu sudah sudah banyak waktu untuk kita amati lah gitu ya. Jadi ini sangat intensif kita lakukan pengamatan. Nah, seperti tadi dikatakan sedimen ya, mengandung bisa 10 pangkat 6. Untuk yang di lapangan ini mohon agar semua SOP untuk budidaya benar-benar dijalankan ya, yaitu rutin sipon ya, dasar itu mulai dari mungkin DOC 5 itu silakan untuk dilihat, di mapping lumpurnya ya. Kemudian mapping bisa menggunakan drone, bisa menggunakan kapur ya yang dimasukkan ke air, kemudian dilihat kincir itu menengah atau enggak ya. Kemudian tap sentral, dan kemudian buang lewat saluran kencingan, namanya kencingan karena memang kecil ya, baru bioremediasi. Jadi ini contoh salah satu dari kencingan ya, mungkin bisa diamati. Mohon maaf Bu Heni, untuk waktu presentasi tersisa 5 menit lagi nggih? Oke, nggak apa-apa ya. Jadi ini salah satu contoh kencingan yang dilakukan oleh petambak ya. Saya mungkin cuma memperlihatkan sedikit ya. Kemudian kita berlanjut bahwa beberapa penelitian dari orang, saya minum dulu ya, bentar. Beberapa penelitian orang itu menunjukkan hepatopankreas dan feses itu merupakan load tertinggi di fase budidaya ya. Jadi makanya kita harus benar-benar mengamati hepatopankreas dan juga membuang ekses feses ya. Terus kemudian kita lakukan aditif probiotik ini boleh mengandung bacillus ya, boleh mengandung asam organik untuk menekan vibrio, karena kalau sudah ada si EHP ini itu sama dengan rumah itu membuka pintu ya, membuka pintu yang masuk nantinya itu adalah vibrio. Maka kita harus benar-benar mengurangi ekses vibrio baik dalam kolam maupun dalam tubuh udang ya. Nah, ini salah satu cek anco. Ini sangat unik ya. Cek anco dicoba di DOC 15, 20 ya. Kemudian diamati apakah udang itu kecil sesuai dengan NBW, atau mungkin kita melihat ada perubahan-perubahan dalam tubuhnya udang, misalnya kotoran putih dan sebagainya ya. Kita mulai dari awal harus mendeteksi saat dianco maupun pada saat sampling, kita amati semua
oh ternyata sekian persen yang putih ya. Nah itu kita bisa menghindarkan atau membuangnya. Nah kemudian pengamatan rutin ini saya terapkan juga pada saat saya lakukan kunjungan ke Vietnam ya, di kondisi pertama dan kedua. Pertama adalah normal, kedua ini adalah sudah early infection untuk white feces ya, ke arah EHP dulu ya, itu early infection. Kemudian ke coklat pucat ini udah moderate, jadi kita harus hati-hati jangan sampai ke kuning, jangan sampai ke putih ataupun hitam ya. Pasti udahnya sudah mati karena di situ mungkin ada muncul mortalitas ya. Nah, jadi reviewnya adalah periksa PL sebelum ditebar, kemudian kita menonaktifkan spora di lahan dengan pengapuran dan sterilisasi, terus terapkan biosecurity ya, karena kita masih mencari beberapa siput yang menjadi reservoir, kemudian pantau tambak ya, itu pada DOC sedini mungkin, kemudian dilakukan terus, apalagi kalau di situ ada gejala pertumbuhan lambat ya setelah plant feeding, jadi perlu hati-hati ya. Kemudian auto feeding itu pada saat program sampling pertama, biasanya ada yang 33 hari, 30 hari ya, itu pantau di situ ya, karena di situ awal mula bahwa dia telat untuk tumbuh ya. Kemudian kurangi bahan organik seperti tadi ya, vibrio ya, lumpur dengan sifon, tap sentral, kencingan. Dan jangan lupa aplikasi probiotik baik di dalam pakannya maupun bioremediasi dalam air ya, karena untuk mencegah si spora EHP ini berkembang ya dengan cepat. Jadi itu mungkin mudah-mudahan bisa memberikan wawasan buat teman-teman sekalian. Saya tutup ya dengan satu pantun kalau saya boleh, yaitu jalan-jalan ke kota Surabaya, mampir warung beli ketupat. Semoga pemaparan saya bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.